Oke, selamat datang di Akar Podcast. Hari ini kita kedatangan abang kita. Abang apa bapak? Abang. Bapak tuanya gitu. Siap. Abang Dempo. Siap. Abang Dempo. Hari ini kita membahas tentang isu transisi energi yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya panas bumi di Kabupaten Lebong. Jadi bisa bang perkenalkan bang diri abang? Ya. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore gitu nih. Sore. Nah, sore. Saya nama Dempo Exler. Hari ini kebetulan diamanahkan oleh teman-teman menjadi wakil rakyat DPRD Provinsi Bengkulu dan memegang posisi sebagai ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, saya diundang oleh teman-teman Akar untuk diskusi soal energi terbarukan di Provinsi Bengkulu. Itu bang. Oh, kalau nama memang Dempo Exler bang, atau nama panggung itu? Setahu saya sejak saya dengar nama itu itulah. Apa maksudnya Dempo Exler bang? Enggak tahu sampai kini belum ada penjelasan dari orang tua. Oke, rahasia ya bang, siap bang. Walaupun banyak orang mengatakan apa itu nama panggung atau nama asli kan. Setahu saya di jasa dengan di KTP tahu nama saya kan. Dempo Exler ya. X pakai X tuh bang. Pakai X. Oke, pakai X. Mau bang kalau agak panas ya bang. Iya. Emang akhir-akhir ini Bengkulu Energinya rusak ya. itu salah satu faktornya mungkin ya kan. Sampai 36 derajat Celcius Bengkulu. Iya. Bahkan India kan sampai meleleh aspal itu. Sudah mulai lihat Bang. Itu ini hari Belum ada yang meninggal Bengkulu kan? belum. Jangan sampai bang, jangan sampai. Nah, mungkin kita mulai bahas dari di Bengkulu ini seberapa penting transisi energi bang, menurut abang? Bicara transisi itu sebenarnya sudah suatu ya. Lambat laun terus terjadi. Karena pertama keterbatasan sumber daya bumi kita itu akan ada habisnya. Akan masih ada masa habisnya. Batu bara, minyak bumi yang sumbernya fosil pasti akan ada habisnya. Karena itu kan adalah peristiwa alam kejadian ribuan tahun yang lalu. Yang digunakan hari ini kan akan ada habisnya. Dan kita sudah mesti berpikir bagaimana menggunakan memang energi terbarukan yang sumbernya dari tumbuh-tumbuhan atau alam yang tidak berakhir seperti matahari dan angin. Seperti itu. Walaupun tadi kan teman-teman sudah bagaimana menggunakan misalnya panas bumi, itu pun suatu saat akan berakhir juga, akan berakhir. Yang namanya sumber dari dalam tanah pasti akan berakhir. Tapi kalau sumber dari atas, angin, matahari, insya Allah tuh sampai kiamat begitu. Terbarukan ya. Artinya ini memang Terus ada. sudah harus dan wajib hukumnya kita mempercepat proses pembaruan energi itu. Jangan kita menunggu mengekor daerah lain atau negeri lain, kita mesti memulai. Tinggal nih kita berani atau enggak memulainya, mampu nggak memulainya, begitu. Tapi kalau Bengkulu sendiri bang, dalam menanggapi isu transisi energi dan energi bersih, gimana bang? Pembahasan di pemerintah sebenarnya saya di DPR ya, diskusi soal itu dengan teman-teman misalnya ISDM, kami misalnya dengan kementerian, diskusi di internal DPR, sudah banyak sekali diskusi itu. Yang memang aturan yang tertulis yang dibahas memang belum ada. Apakah misalnya Perda atau Pergub memang belum ada. Walaupun hari ini pemerintah pusat sudah mulai mendorong ya, sudah mulai mendorong misalnya kendaraan menggunakan kendaraan listrik dan lain-lain. Sudah bagaimana maksimalkan misalnya potensi energi angin, energi misalnya laut dan lain-lain sudah mulai dibicarakan. Jadi kalau di Bengkulu ini kan bang, energi panas bumi cukup banyak. Iya. Sampai potensinya 746 megawatt. Nah, dalam perencanaan kedepannya energi listrik ini kan bakal Didistribusikan. Itu bagaimana bang pendistribusiannya? Sekitar tahun 2022 kemarin pertengahan air kan sempat ada pembahasan misalnya soal petak uang wilayah ya, di mana membahas tentang potensi-potensi sumber daya alam yang bisa digunakan untuk energi terbarukan. Salah satunya potensi misalnya tadi gas bumi ya, gas bumi. Nah, tapi ini memang kewenangan bakunya itu ada di pemerintah pusat, baik secara aturan maupun pemanfaatannya. Tidak ada kewenangan kita lokal untuk mengatur itu. Kita ini hanya dampak, hanya korban dan bisa berteriak kan begitu. Beda halnya misalnya dengan pola-pola yang menjadi kewenangan lokal ya. Contoh misalnya begini dulu, kita teriak berhari-hari, teman-teman
NGO, teman-teman mahasiswa demo misalnya soal PLTU kan. Oke. Tapi kan juga tidak bisa berbuat banyak untuk menggagalkan itu karena itu memang sudah kebijakan aturan pusat. Walaupun itu bagi saya lucu ya. Jangan kan bicara tentang gas di Lebong ya. Ini PLTU itu di kota, pinggir laut kan, tetap dipaksakan dibuat. Dipaksakan dibuat. Maksudnya gitu. Kenapa? Warga bermukim di Teluk Sepang itu was-was akan diusir. Orang kok malah bikin yang namanya PLTU, kok nggak diusir kan? Kayak gitu kan. Pencemaran pasti dong, nggak ada pencemaran namanya pinggir laut. Yang namanya hal dibuat, ada produksi, pasti ada sisa limbah kan? Tidak ada. Kita rumah tangga aja ada sisa dapur, Ya. Apalagi ini memang pabrikasi yang besar kan. Kembali ke soal tadi gas di Panas bumi. contoh di Lebong, panas bumi di Lebong. Banyak teman-teman saya sampaikan tadi dengan teman-teman dari diskusi. Saya sekitar akhir tahun kemarin saya berkunjung ke Tahun, ke Desa Tanjung Kemanyan. Saya bilang nih kayaknya ikannya banyak, saya bilang kan nih sungai besar, jernih. Apa jawaban warga? Nggak ada lagi ikannya Pak, kenapa? Mati semua Pak, nggak hidup lagi. Kenapa saya bilang? Nggak tahu lah Pak, kataran bencana alam. Nah, bisa pikir tidak mungkin bencana alam ini, tidak mungkin bencana alam faktor Tuhan ya, tapi ini kayaknya seperti faktor tangan manusia. Apa ya air sejernih itu, sungai sebesar itu, ikan nggak menghidup kan? Iya betul. Saya analisa ternyata memang di hulunya itu kan panas bumi kan, atau yang sempat dulu ada longsor dan lain. Ya betul. Itu yang Iya. mau kita tanyakan kan, karena pertama di panas bumi itu kan energi baru dan terbarukan Iya. ya, yang juga sesuai dengan isu nasional kan. Iya. Nah pada saat Akar Foundation melakukan penelitian itu ada dampak yang dihasilkan itu setelah longsor, dan longsornya bukan karena bukan karena hasil akibat dari aktivitas eksplorasi, tapi menurut pemerintah setempat itu bahwa itu bencana alam itu Bang. Iya. Nah itu yang menjadi penasaran aja sih kita kan, ternyata mau gimana ini gitu. Memang kan begini ya, itu kan kejadian alam pasti memang regulasinya dinamakan bencana alam. Itu kan ada faktornya. Faktornya tuh alami atau ada perbuatan. Kan begitu kan? Jadi harus Kita harus lebih lanjut tuh seri. Misalnya terjadi abrasi, ini alami betul faktor laut yang memang sudah mau luas, atau memang faktor sengaja kita manusia yang menumbangkan tanaman di laut. Oke. Karena ada faktor, artinya ada faktor kesengajaan dan faktor alami. Nah, dunia hari ini makin panas, betul, ada dua faktor juga. Faktor memang jumlah manusia hidup makin banyak, ada kan yang bernapas Bersatu dengan aktivitasnya. atau memang kita punya kesengajaan, kita mulai menghilangkan hutan yang digundul, ya kan, efek rumah kaca dan lain-lain. Ya, itu kan itu perbuatan kita. Ya. Kalau itu perbuatan kita jangan menyalahkan faktor alam dong, Lin. Oke. Oh, ini faktor kita. Oke ya. Kalau bicara dari unsur agama, misalnya Islam mengatakan bahwa semua kerusakan di muka bumi itu pasti oleh tangan perbuatan manusia kan? Tidak lain tidak bukan. Bukan. Tidak mungkin faktor Tuhan langsung. Itu faktor perbuatan kerakusan, ketidakselarasan penataan manusia. Kalau menurut abang nih bang, ini kan tadi udah bahas bagaimana PLTU Iya. pada panas bumi juga. Iya. Itu menurut abang ya, seberapa siap Provinsi Bengkulu untuk menanggapi isu energi bersih baru dan terbarukan? Kalau bicara siap menanggapi isu ya, mungkin yang akan menanggapi mungkin paham pun tidak gitu kan. Ini sorry ya, kita bukan mengkebalikan teman-teman kita. Mungkin mereka juga apa sih kalau ya mungkin kan juga paham nih Pak Menteri bagaimana mungkin kan. Apalagi menanggapi soal isu terbarukan. Ya rasanya tidak banyak yang paham. Makanya memang ini perlu penataan ulang Republik ini kan begitu kan. Khususnya Provinsi Iya, Bengkulu ya. Provinsi Bengkulu. Jangan-jangan mungkin teman-teman yang di menaungan itu ya. Itu kan di bawah naungan ESDM. Mungkin nggak paham juga kan. Tahunya mungkin investasi tentang PAD, terus mereka pernah kerja. Itu doang yang dipikirkan kan. Ya ngurus AMDAL. Terus tapi tidak bicara apa ya dampak
lebih lanjut Oke. dan dampak yang lebih luas yang itu mungkin tidak secara langsung. Karena dampak itu kan ada yang langsung ada yang langsung. Oke. Nah, saya sering berdiskusi dengan teman-teman saya investasi. Dalam bayangan mereka itu yang namanya membangun itu adalah mendatangkan investasi, meningkatkan pendapatan, menambah nilai tawar ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatnya konsumsi. So itu definisi meningkat menurut mereka Iya. tidak ekonomi. Padahal jelas Berjalan. kita yang namanya sebenarnya pemimpin itu dia menata bukan cuma manusianya, tapi alam semestanya. Apa alam semestanya? Tanah, tumbuh-tumbuhan, angin, Ekosistem, lingkungan, ekosistem ya. ditata. Dalam konsep Islam itu disebut dengan khalifah. Khalifah itu dia menata bukan cuma manusia, menata tatanan dunia yang diberikan Tuhan. Bagaimana pemanfaatan angin sebaik mungkin, pemanfaatan tumbuhan sebaik mungkin. Bahkan kita di Islam tidak boleh kita menebang pohon kalau tidak digunakan. Oke. Kan jelas kan? Ya, betul. Tidak boleh mencabut rumput kalau tidak diperlukan. Bahkan rumput pun ya. Tidak boleh. Kan gitu kan? Karena itu semuanya zat mengandung nilai ketuhanan gitu. Apalagi ini berdampak kepada kerakusan bisnis. Nah, ini Ratusan bisnis ya. ya yang ini panas bumi Bengkulu itu siapa yang mampu, siapa yang nikmatin? Nah itu. Kayaknya nggak rakyat Bengkulu deh. Nah itu yang jadi masalah. Kalau rakyat Bengkulu nikmatin, saya berupa listrik, saya belum pernah melihat misalnya contoh di Lepong, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara tuh yang tidak mati lampu per satu hari. Beli kaur ya, kaur sering Ah. sering tuh ya dalam Ya paling dia petik aja mati, petik aja mati. Tapi kan nggak optimal dong energi itu digunakan untuk rakyat Bengkulu. Jangankan di Pas Bumi dulu kita punya namanya PLTU sih kan. Ya. Tuh. Yang katanya hitungnya tuh bisa mensuplai, bisa surplus, bisa menyuplai energi luar Bengkulu sampai ke Sumsel, sampai ke Lampung. Ditambah lagi ada baru lagi PLTU kan. Ya. Nah, makanya dia udah berlimpah-limpah. Tapi ke Bengkulu masih mati lampu. Tambah lagi ini Pas Bumi kan. Jadi cukup aneh, Nah, potensi cukup energi yang aneh, besar gitu kan. tapi masih sering mati Ya. lampu. Mestinya berlimpah-limpah ruah, bahkan mungkin harusnya itu rakyat Bengkulu itu nggak perlu lagi bayar listrik. Wah ini malah keren itu bang. Kan kita punya sumber dayanya, juallah keluar untuk ambil untungnya, tapi Bengkulu dapat surplus gitu. Menurut saya begitu harusnya kan. Oh, betul. Kenapa? PLTU. Kemudian ada namanya PLTA. PLTA Tambah lagi nih Pas Bumi. Oh ada konflik kan? banyak ya. Iya, nggak ada lagi logikanya rakyat Bengkulu itu mati lampu. Mestinya itu sudah mendapatkan listrik gratis. Mendapatkan listrik gratis Dengan penggunaan yang optimal. dengan Jangan, kalau gini ya gratis, al kadarnya. Ya, betul. Terus lampu doba aja tuh ya, gratis ya. Ya kan juga ada gunanya kan. Jadi bisa subsidi ya. Iya. Perlu lagi bayar per Begitu bulan, itu harusnya. Logikanya ini logika. Logika kalau kita lagi berenung kan. Ya. Oke bang. Jadi udah banyak nih bang yang bang sampaikan nih menurutku cukup banyak menjawab lah. Iya. Tapi untuk terakhir nih pertanyaan terakhir harapan dari abang Lempo sendiri untuk Bengkulu terhadap isu transisi energi untuk siapapun lah Ya. yang Saya kemarin menulis sebuah artikel, judulnya itu ideologi dan alat pembangunan. Ya, tapi saya buat lagi. bisa lihat di mana tuh bang? Saya kirim ke media-media koran di Bengkulu, ada RB, ada BE dan semua online saya kirim. Judulnya ideologi dan nalar pembangunan. Ada kesinkronan antara ideologi seorang pemimpin dengan nalar sensitivitas pembangunan. Jangan membangun itu versi dia, Oke. tapi membangunlah versi kebutuhan dan versi masa depan. Kebutuhan. Dan masa depan. Bagaimana peran fungsi seorang leader, pemimpin itu menata peradaban. Yang namanya menata peradaban itu apa? Bukan cuma manfaat hari ini, tapi manfaat 5 tahun, 10 tahun, bahkan hingga akhir zaman nanti. Kan begitu. Jadi berapa langkah? Jadi udah pertumbuhan harus- itu bukan cuma dihitung per 5 tahun menjabat, tapi berimpact dan berdampak luas itu pada anak cucu nanti. Oke. Nah, contoh gini, saya nanam pohon hari ini, saya gubernur ya, 5 tahun belum besar kan? Ya belum. Tapi kan terasa itu 20 tahun lagi. Tapi saya mesti lakukan nanam pohon itu. Nah, kalau hanya berbuat pingin dilihat hasil 5 tahun, nggak bisa pohon. Maka orang berpikirnya apa? Bangun gedung, bangun jalan kan gitu kan? Kadang dirawat pun enggak ya. Nah,
tapi tidak berpikir soal nilai-nilai kehidupan itu. Dan menurutku Bengkulu bukan hanya soal energi ya. Saya aku meyakini betul bahwa nanti suatu saat itu orang Timur Tengah akan belajar ke Indonesia dan Bengkulu metode membuat energi terbarukan. Saya optimis. Karena Timur Tengah itu akan sampai pada titik habisnya energi fosil. Itu sudah lah, mau nggak mau pasti terjadi. Karena namanya kandungan alam itu kan ada batas ya kan? Ya. Tadi ada potensi sekian, yang namanya potensi akan habis. Orang bilang segini, minyak bumi di Arab Saudi potensinya 5.000 liter misalnya. Ya. 5.000 kalau digunakan sekitar kan akan habis. Ya, lambat laun. Tapi apa yang nggak akan habis? Energi terbarukan dari alam semesta, dari tumbuh-tumbuhan, dari udara dan dari hewan. Nggak akan habis. Selagi bumi ini belum kiamat. Ya, selagi bumi belum kiamat. Iya, maka kita mesti sudah benar menggunakan tuh energi matahari, energi angin, energi tumbuh-tumbuhan, air. Kita punya banyak sungai di Indonesia ya, air terjun, yang itu nggak dimiliki Timur Tengah. Kita bisa menggunakan turbin, seperti PLTA. Ya, tenaga air. Ini kan satu energi terbarukan kan, yang tidak mungkin bisa merusak secara luas. Kalau dampak masih ada ya, Ya. masih ada. Tapi kalau panas bumi, batu bara itu pasti dampaknya langsung dan merusak. Saya yakin tinggal bagaimana hari ini pemerintah membuat sebuah kebijakan dan mendidik generasi. Contoh, nggak ada di Bengkulu jurusan pertambangan, Woi, ya betul loh. ya kan? Nggak ada. Nggak ada di teknik itu jurusan energi, nggak ada. Yang ada tuh IT, mesin. Nggak ada jurusan energi. Yang khusus. Makanya saya sebenarnya punya mimpi pengen punya sekolah SMK tentang energi terbarukan. Karena mencetak generasi, jadi nggak cuma wacana, kita siapkan orangnya yang nanti siap mempelopori itu. Jadi ahli-ahli. Nah, jadi ahli-ahli begitu. Oke. Ya, kita harus optimis, tidak boleh pesimis walaupun keadaan hari seperti ini. Kita mesti memulai dengan kemampuan kita. Jangan menyalahkan full pemerintah dan dia jangan full bergantung pada pemerintah. Jangan full bergantung. Pemerintah ini kan alat menata negara. Nah, alat negara ini diisi oleh sumber daya manusia. Dari mana sumber daya manusianya? Dari kita. Anak-anak muda Indonesia yang berkiprah di pemerintahan, baik dari ASN maupun di akademisi, mungkin di pengusaha, di polisi, mesti punya pemahaman yang sama. NGO juga ngomong. NGO pasti dong. Oke. NGO itu pasti. Karena gini, apa sih beda NGO dan pemerintah? Bedanya adalah pemerintah itu punya NIP, NGO nggak punya NIP. Oke. Soal kemanfaatan sama dong. Pemikiran bahkan mungkin ya. Oke, ya, oke. Kita mesti buat desain yang namanya misal seorang pemimpin kepala OPD itu mesti pernah ber-NGO gitu kan. Malah pernah harus Iya, melalui NGO. karena dia mesti punya pemahaman advokasi, punya critical thinking, Oke. punya kepekaan sosial kan begitu kan. Jangan terjebak oleh dia dunia ruang kerja kantor, meja kursi kantor Meja apa. kursi ruang, kursi ruang ya. Maka saya punya wacana nih ke depan mengusulkan pejabat negara eselon 4 itu kan teknis kan, itu nggak boleh umur maksimal 35 tahun, maksimal 35 tahun agar energi. Jangan mohon maaf, ini pejabat eselon 4 umur udah mau pensiun, dia nggak lagi berpikir berkarya, nggak lagi berpikir mau prestasi, berpikir bagaimana aku pensiun gitu kan. Ada duit pensiun. Tapi kalau anak muda seperti kita yang umurnya 30, 35, dia punya semangat berkarir, punya semangat untuk diakui prestise atas prestasi dia, kan begitu. Teman-teman kan ini kan begitu. Kita punya karya, perbuatan yang diakui, ini kita punya karya nyata. Itu buat teman-teman NGO ya, buat teman-teman NGO. Iya, karena mohon maaf, selama ada juga stigma NGO itu seakan-akan berlawanan dengan pemerintah. Ya. Ini stigma ya, bagi yang tidak paham, pemerintah yang nggak paham, atau teman-teman NGO yang belum matang nih kan gitu kan. Yang baru mungkin mohon maaf baru ber-NGO 1-2 hari sudah menemukan kasuistik, dia olah, lalu dia melihat ada ketidaknyamanan dengan pemerintah, lalu dia mesti makan diri, ini pemerintah kejam, jahat gitu kan. Nah, ini juga mesti diluruskan. Banyak ini pesan-pesan dari Bang Nempo ya. Mesti diluruskan. Sinergi dan kolaborasi mesti dilakukan. Karena kan kita kembali poinnya ke tujuan visi kita apa sih? Apa sih visi lembaga? Apa sih visi? Contoh kita AKP Ponesen. Apa sih visi kita?
Maka kita mesti menggait semua pihak, mengkolaborasikan semua pihak, mensinergikan semua pihak untuk mendukung tercapai visi Akar Foundation. Bukan membuat sekat atau membanding-bandingkan. Oke. Nah, boleh ya dibagi jangan. ya Bang ya. Nah, karena semua orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan kan. Betul. Ya kita sinergi, kolaborasi. Oke. Saya berharap banyak dengan teman-teman NGO sebagai kontrol sosial di mata pemerintah dan juga mungkin perpanjangan peradaban ya untuk mendidik rakyat. Mendidik rakyat itu untuk bisa Kalau bahasa kami menyadarkan. Penyadaran, melakukan penyadaran agar dia punya kepekaan dan memahami nilai-nilai tataran dunia ini. Mohon maaf, ada juga masyarakat itu ya kami ada mampu anak hidup kan tidak nafkah benar, tapi bisa nggak cari nafkah dengan tidak mengambil hutang? Bisa harusnya kan, gitu kan? Ya. Nah ini yang kita ini kan, gitu kan? Betul. Begitu. Pas. Banyak sekali yang Iya. sudah kita dapatkan dari Bang Dempo. Sebelumnya terima kasih Bang. Iya, saya juga terima kasih diberikan ruang ke teman-teman Ya. untuk menyampaikan pikiran ini. Saya berharap teman-teman NGO pada umumnya dan Akar Foundation itu terus punya optimisme membangun gerakan-gerakan sosial ini, menguatkan kesadaran rakyat akan pentingnya kita berperan dalam menata peradaban. Sama-sama ya. Iya, Sama-sama. sama-sama. Nggak bisa sendiri-sendiri Nggak kata bisa Bang sendiri. tadi ya. Orang begini dalam kan kau kan DPR. Sering tuh DPR sering pun gitu. bukan malaikat, dia bisa semuanya bisa. Bahkan saya berharap tuh memang teman-teman NGO yang sudah senior tuh masuk ruang politik agar juga generasi berjalan dan ruang politik pun diisi oleh teman-teman yang memahami real lapangan. Karena kan teman-teman paham bahwa hari ini di lembaga parlemen itu diisi banyak orang nggak paham kan gitu kan. Ya. Yang nggak tahu dunia ini gitu kan. Bagaimana dia mau ngomong kan gitu kan. Bagaimana dia mau ngomong, bagaimana dia mau mendukung. Udah paham ya, mungkin mohon maaf akar prosesnya apa gitu kan. Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi Bang Siap, Dempo, udah banyak sekali pesan-pesannya, Siap. informasinya yang disampaikan. Mungkin kita bisa jumpa lagi di podcast selanjutnya Siap. Bang ya. Siap. Ya diundang Oke, lagi Bang ya. siap. Oke. Kapanpun kita siap. Oke, siap. Itu aja kawan-kawan dari saya dan khususnya Bang Dempo yang sudah hadir di Terima sini. kasih. Dan ucapkan terima kasih, sampai berjumpa lagi di podcast Akar selanjutnya.